Jadi engkali orang yang harus jadi panutan, keluarga jadi batu sandungan. Oh iya, Ya. betul sekali. Jadi batu sandungan ada keluarga. Mungkin juga ada yang dari luar. Oh, ketika ada celah sedikit orang terbuka, langsung ditembak begitu. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Geraldo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kehadiran narasumber yang begitu istimewa teman-teman, seorang pelayan Tuhan yang setia di bidangnya. Mari kita sambut Bapak Pendeta Yoce Seon. Shalom Pak. Shalom. Oke, luar biasa. Apa kabar nih Pak? Luar biasa. Oke, kelihatan dari mukanya begitu berseri-seri ya. Amin. Oke, dan senang sekali sebelumnya Bapak boleh hadir di tempat ini, boleh kami wawancarai. Ini merupakan satu kehormatan. Sama-sama. Oke, nah Pak, seperti pepatah berkata tidak dikenal tidak disayang, itu yang selalu saya katakan kepada narasumber saya. Nah, ini saya ingin tahu nih latar belakang seorang Pak Seon itu seperti apa? Ya, kalau latar belakang saya memang kalau papa saya itu orang Kakas, kalau mama orang Tombatu. Tetapi saya lahir di Manado. Oke. Ya, karena mereka sudah turun ke Manado, jadi saya menikah di Manado dan lahirlah saya. Jadi saya lahir di Manado. Oke, berarti besar di Manado Ya, ya, besar di istilah. Manado. Oke, keluarga bagaimana Pak? Kalau keluarga, ya memang ketika orang tua waktu saya masuk disuruh sama orang tua untuk ikut pendidikan pelayanan gereja. Saya di gereja ikut sekolah Alkitab. Orang tua perempuan mama saya meninggal. Hanya saya harus pulang. Pulang tinggal papa, saya sudah nggak balik. Sudah 2 tahun setengah, saya sudah nggak lanjut karena tinggal orang tua dengan tinggal papa. Jadi saya di sini aja sambil melayani. Karena berpikiran saya pelayanan itu tidak perlu harus pendidikan, tetapi kita banyak firman Tuhan, baca firman Tuhan. Okay. Pertama itu. Tetapi dengan perjalanan pelayanan, pendidikan itu juga perlu. Kak. Bukan penting, perlu. Iya. Oke. Nah, berarti kalau sekarang Bapak ini pelayanan di gereja ya, GPIA Bethlehem Manado. Iya. Nah, Gila boleh tahu enggak pelayanan apa saja sih yang Bapak jalani di gereja? Ya, kalau sementara sekarang saya melayani melayani firman sebagai song leader, tetapi untuk pemimpin koordinator tim doa puasa. Oh, koordinator tim doa puasa. Iya. Oke, berarti firman juga dan Bapak juga tadi memberkati di gereja kami ya di Iya. Pondok Daud. Sungguh satu berkat yang saya juga rasakan. Dan Pak, yang saya boleh tahu nih, pelayanan Bapak ini bermula sejak kapan sih dan sejak tahun berapa dan kenapa akhirnya sampai Bapak bisa tergabung dalam pelayanan? Gitu ya. Ya. Awal mulanya saya setelah SMA, ya pikiran kan manusia sebagai ada keluarga selulus SMA, keluarga bisa bantu untuk masuk, mungkin karena PNS tuh, ada PNS bisa bantu untuk ke dapat pekerjaan. Tetapi apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan tidak sesuai. Oke. Hanya setelah selesai sekolah, karena memang waktu itu kehidupan saya nakal. Ya, dalam lingkungan memang pergaulan yang buruk. Karena di belakang PAL 2 itu, kalau di Manado itu sudah garis merah itu waktu tahun itu. Waktu itu ya. Iya, di Polresta Manado garis merah. Karena segala kejahatan terjadi di situ. Jadi saya pergaulan di situ. Karena pergaulan di situ lulus ya antara mungkin keluarga yang tidak mau mesti masuk nanti kacau lagi di dalam pekerjaan ini, nanti dia bikin kacau. Hanya yang dapat pekerjaan, dapat tawaran pekerjaan jadi buruh bangunan. Oh, sebelumnya pernah jadi Ya. bangunan. Jadi buruh bangunan di mana lagi? Di Bitung. Oh, di Bitung. Dipanggil ke Bitung yang sebelah rumah dinas. Kita masih ingat karena itu pertama kali saya ikut om saya untuk kerja bangunan, itu di sebelah rumah dinas wali kota. Rumah dinas wali kota. Ada rumah besar situ.
Ya, 2 tingkat. Saya kerja situ sudah 2 bulan dapat tawaran sama orang tua. Kamu nggak mau masuk ke sekolah Alkitab? Karena dengan beratnya juga pekerjaan ini, kadang kalau naik di atas loteng di atas tingkat 2 belum jadi menghadap langit tuh. Berpikir sering kali menangis pikul itu satu sak semen dengan satu sak kerikil pasir mau campur. Jadi masih muda waktu itu, saya menangis juga dengan dia lihat aduh tuh pekerjaan ini sangat memang berat mungkin. Hanya dapat tawaran di sekolah Alkitab di mana ke Jakarta. Aduh, senang mau pergi Jakarta ini. Oh, jadi memang pertama senang karena mau Iya, di Jakarta. mau pergi Jakarta. Waktu itu tahun 99. Tahun 99 selesai kerusuhan itu. Oh iya, tahun selesai 97. Krismon ya. Ya, Krismon. Jadi tak dapat tawaran, hanya iko berangkat. Pikirkan sedap kalau mau pergi ke sana tuh Jakarta mau sekolah kita senang mungkin mau melayani. Padahal dasarnya untuk pelayanan belum ada. Oh, jadi Sedangkan waktu di sekolah suruh tunjuk aja berdoa, saya minta izin. Semua doa tuh hari Jumat biasanya doa dulu. Jadi semua guru semua tunjuk itu orang-orang mau pimpin, mau doa, firman semua. Saya minta izin. Bu, izin mau ke WC. Saya keluar. Nanti sekelar tunjuk baru masuk lagi. Begitu. Tapi akhirnya saya ke sana, ternyata dasar pergi di sana. Cuma karena alasannya pergi lihat Jakarta. Saya sampai di sana Jakarta, ternyata tidak sesenangnya apa yang kita pikirkan. Ternyata pelayanan juga melayani juga, mempersiapkan diri untuk itu juga berat memang ternyata. Tetapi karena saya sangat bersyukur Tuhan itu baik dan pada waktu juga saya mau pergi, ada halangan juga sebenarnya. Ketika besoknya berangkat, tapi mama kakak yang tua meninggal. Jadi besoknya berangkat, ini hari dia meninggal. Waktu itu naik kapal laut. Oh, waktu masih naik kapal laut. Naik kapal laut. Terus akhirnya, berarti sebelumnya Bapak ini waktu mau dipanggil untuk sekolah Alkitab lebih kepada bukan rindu tapi lebih sekadar cuma mau pergi Jakarta dan mungkin supaya terlepas dari pekerjaan yang berat. Iya. Wow, itu Pak di sana sekolah berapa lama Pak? Sebenarnya 3 tahun kita 3 sekolah. tahun. Karena itu kan ada dari majelis pusat, orang majelis pusat sekolah mempersiapkan untuk menjadi gembala. Jadi dia bukan buka cabang-cabang untuk mengirimkan yang sudah disiapkan ini. Jadi dia buka pos-pos, baru dorang kirim ini untuk jadi gembala di bidangnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Jadi sesuai talenta. Kalau dia talenta penginjilan, dipakai penginjilan dulu masuk ke sana, penginjilan. Baru dapat buka pos, punya talenta pengembalaan, itu yang dikirim. Wow. Nah, Pak, berarti waktu Bapak ke sana, Bapak bilang kan ini tidak seindah yang dibayangkan. Iya, betul. Itu. Boleh di-share tidak? Apa sih yang Bapak kaget waktu itu ketika mau masuk di dalam sekolah Alkitab ini? Yang Bapak bilang, wah ini ternyata berat juga ya? Ya, kita ke sana, pertama kan, senang toh, dipikir. Ternyata kita ke sana itu, kita juga harus kerja. Karena kan tinggal di asrama. Kerja, kita gerejanya itu besar, kita harus bel gereja, bangun pagi-pagi jam 5 pagi itu harus bangun dan berdoa. Biasanya kan bangun seenaknya. Iya, betul. Seenaknya. Ini yang jadi berat, bangun harus jam 5 pagi, harus dibiasakan. Kalau masih pemula, itu terasa berat. Mungkin karena biasanya bangun jam 10 di rumah, bangun jam 9. Ini jam 5 pagi bangun untuk doa beston. Yang kedua tuh orang bikin bersih gereja. Terus ada anjing juga di situ, anjing Doberman. Itu orang itu juga karena belum takut mau kasih, itu harus orang yang kasih makan. Siswa-siswi yang kasih makan diurus. Karena itu anjing, karena Pak Gembala juga suka dengan hewan ini. Jadi dan itu juga kalau tiap malam karena waktu itu ada kerusuhan, itu dilepas semua tiap malam supaya masuk untuk berjaga-jaga. Sambil berdoa dan berjaga-jaga itu.
Oke, nah Pak, berarti setelah itu akhirnya Bapak memutuskan untuk balik kemari atau karena langsung diutus ke sini atau gimana Pak? Ya, kalau saya kemari itu sebenarnya belum diutus kemari. Saya itu pulang karena mama saya meninggal. Oh, yang tadi Bapak katakan. Iya, ya mama saya meninggal, hanya saya pulang. Ya, pikiran jadi buyar. Sudah tidak fokus lagi. Dan pikir lagi itu pelayanan itu ternyata pekerjaan pelayanan itu lagi tidak seindah apa yang orang pikirkan. Hanya mutuskan. Dengan berpikiran saya kan, di sini juga kan saya melayani. Tetap melayani dong di sini. Jadi melayani sini juga sambil lihat orang tua karena tinggal papa tuh waktu itu. Oke. Nah, dan akhirnya tahun berapa sih Bapak mulai aktif pelayanan di gereja yang sekarang? Yang di Iya. GPA. Atau waktu pulang ke Manado, pelayanan pertama kali Bapak lakukan itu di mana, Pak? Oh, kalau pelayanan saya pulang ke Manado, saya memang masih di organisasinya waktu saya pendidikan. Cuma gerejanya di Manado baru satu, adanya di ada 3, cuma dia di Winangun, saya tinggal di Paldua. Saya harus 3 kali naik oto. Mobil ya, naik oto. Naik oto. Jadi sudah 3 kali naik mobil. Akhirnya mau tidak mau saya cari yang gereja sealiran tapi dekat situ, dekat rumah, supaya lebih efektif dalam pelayanan. Hanya saya ada di gereja situ, saya melayani di gereja yang terdekat situ. Yang GPIA Bethlehem. Bukan GPIA, waktu itu masih GGP. Oke. Pengster. Nah, oke, dan kalau sekarang Pak, yang ingin saya tanyakan, otomatis ketika Bapak bergabung di satu gereja kan pasti jadi jemaat dulu ya, di GPIA Bethlehem Manado. Nah Pak, gimana sih akhirnya Bapak itu tergerak untuk pelayanan atau bagaimana jalannya sampai akhirnya Bapak boleh ada di pelayanan seperti sekarang ini? Ya. Mulanya sebenarnya kita dari GGP ini di dalam gereja memang walaupun saya sudah pulang dan waktu itu sudah pulang, sudah selesaikan pendidikan, saya melayani memang di gereja yang lama itu. Cuma dalam waktu mau di situ ada pemilihan apa, begitu seringkali ada perbedaan pendapat, hanya sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sudah adu mulut, ya sudah nggak berkata-kata, soalnya tidak bagus, hanya sudah tidak sesuai, saya seperti ini tuh pelayanan seperti ini, jadi panutan, hanya saya keluar. Saya pamit, saya pergi karena situ juga saya sudah melayani mimbar, saya berdiri muka, saya pamit minta izin sama jemaat semua. Saya pelayanan bukan cuma di sini, pasti Tuhan akan pergi ke tempat lain. Sebenarnya saya juga keluar mungkin jatuh bangun lah dalam pelayanan, itu kecewa dengan hal yang demikian. Ternyata banyak juga pelayan-pelayan seperti itu. Iya. Itu yang seperti tidak pernah Bapak bayangkan, ternyata ada seperti itu. Ada seperti itu. Hanya saya jadi jemaat cuy. Jemaat kan tidak ada yang mau jadi panutan. Semua mata pasti kan tertuju kalau orang melayani. Oh ini pendeta lihat selalu kehidupan pendeta. Pendeta kecil aja salah melakukan kesalahan itu akan menjadi besar nantinya. Jadi harus tetap jaga orang Hanya saya menikah setelah itu saya menikah, tinggalnya sudah bukan di Paldua, saya tinggal di Paniki. Saya tinggal di Paniki, saya juga soalnya datang di Paldua, saya cari dekat yang gereja di Paniki situ. Pergi di gereja situ saya cuma mau jadi jemaat, cuma memang panggilan itu yang tidak bisa lari. Saya mau disuruh bersaksi, ya nyandak mau bersaksi, nanti semua menyakiti hati Tuhan sama jadi dosa. Hanya ya bersaksi. Dari bersaksi itu, dorang semua suruh apa lagi? Semua suruh ada pelayanan. Melayani. Hanya tak terus sampai melayani lagi ulang di situ. Tetapi yang membuat sampai saya di gereja ini di GPIA, waktu itu istri saya mantan pacar, dia kecelakaan. Ibu gembala di sini luar biasa, ya.
Waktu itu dia, karena sebenarnya yang gereja di GPA kakak ipar saya. Oh. Kakak ipar saya yang gereja sini di GPA. Jadi kita belum berjemaat di sini, masih di GPA. Cuma karena ibu gembala ini datang, dia layani dengan baik istri saya. Terus waktu itu dia bawa pulang, istri saya melahirkan juga dia datang, dia jemput, dia bawa pulang, perhatikan. Sehingga kata istri saya, ibu gembala ini menjadi ibunya, pengganti ibunya, karena dia sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nah sekarang juga sama tuh, kita berdua sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Dengan lihat kebaikannya itu, timbullah naluri untuk beribadah ke sini. Tetapi kita, ya saya bilang sama istri saya, mau pergi ikut sama kamu juga di situ. Saya cuma mau beribadah jadi jemaat. Jemaat juga. Iya, jadi jemaat. Memang lama kita beribadah situ, kita cuma datang, nyandak pergi di kaum pria, nyandak jemaah, istri saya nyandak masuk kaum ibu. Cuma tiap minggu, kadang juga nyandak masuk. Rupa jadi dingin dong. Iya betul. Jadi dingin. Akhirnya apa? Lama kelamaan, ya. Karena sejak ibadah dapat nasihat firman Tuhan, timbul itu Keinginan. roh yang untuk jangan cuma ibadah hari Minggu, ibadah juga di cell group kaum pria. Pergi di cell group, disuruh bersaksi. Ya, kita orang harus menjadi saksi. Suruh bersaksi, kita bersaksi lagi. Selesai bersaksi sama, suruh melayani firman. Ya, panggilan pelayanan, kita melayani firman. Hanya satu kali saya dipanggil juga rapat sama Pak Gembala. Sama Pak Gembala, panggil datang almarhum Pak Tony. Dipanggil ke rumah. Disuruh waktu itu jam 6 tuh. Sebelum jam 6, mungkin jam 5 tuh kita sudah ada di situ. Ternyata nanti datang lain 6:30. Padahal kita, hanya saya datang di situ lebih cepat, cerita sama Pak Tony, ya sharing kita sama Pak Tony, cerita-cerita tentang pelayanan, bagaimana untuk memajukan gereja, begitu ya. Pak Tony kasih juga nasihat, masukan. Setelah cerita rapat, semua yang pelayanan untuk koordinator, dia semua arahkan ke saya. Kalau saya kan nggak biasa langsung cespleng, Pak, nggak bisa, karena semua kalau apa yang sudah jadi gembala itu bilang, mungkin dia sudah doakan lebih dulu sebelum dia sampaikan. Jadi mungkin itu suara Tuhan, kita mau cut, kita nggak bisa. Jadi kita nggak cuma berdiam. Tapi ada yang teman-teman, ini suruh gini. Padahal karena kita orang baru tuh di situ, jadi orang baru. Tetapi kita mengalir aja, saya bilang, saya dalam hati yang mengalir aja apa yang Tuhan mau. Hanya disuruh melayani. Sampai satu kali pas itu semulai COVID, Pak Gembala suruh melayani di mimbar. Belum COVID mungkin itu, belum COVID. Pak melayani mimbar. Hah? Kaget saya disuruh melayani di mimbar. Saya bilang, Pak, belum nyandak melayani. Akhirnya kita bilang, Pak Gembala kalau mau melayani itu minggu pagi atau minggu sore, karena masih minggu dua kali ibadah. Oh, terserah Pak Seon. Oh, nyandak, mesti Pak Gembala yang kita bilang, enggak Pak, mesti Bapak yang mau apa, itu yang saya lakukan. Karena saya kan cuma berpikir ya saya cuma mungkin murid dari dia toh. Jadi apa dia kata guru ya itu yang murid, apa kata guru itu dia kerjakan yang sesuai dengan kebenaran. Hanya Pak Gembala bilang, oh minggu sore ya saya laksanakan. Mulai itu saya melayani sampai sekarang ini. Satu kali juga disuruh pimpin pujian. Sebenarnya suara saya cuma pas-pasan pimpin pujian. Di sana disuruh pilih dari kaum bapa. Padahal ada juga suara-suara yang bagus di situ. Suruh hanya pasion kita sering kali itu ya. Mungkin bagiku kelemahan. Saya tidak bisa menolak kalau untuk pelayanan. Tidak bisa menolak. Walaupun memang terasa berat, walaupun tidak bisa, saya berusaha.
sebisa saya, semampu saya untuk melayani. Urusan itu kurang Tuhan pe urusan. Nah, di situ saya ditunjuk untuk melayani. Untuk pimpin pujian suruh kaum Bapa, hanya ditunjuk saya mewakili kaum Bapa. Saya melayani hanya sampai sekarang. Iya. Jadi bisa bawa WL, bisa bawa firman, koordinator juga. Wah, luar biasa. Dan saya senang karena Bapak ini selagi masih mampu, selagi masih bisa, Bapak akan terima itu sebagai suatu panggilan dan perintah Tuhan. Itu yang saya salut ya. Karena banyak orang walaupun orang bisa, tapi mereka menolak. Iya. Oke. Nah Pak, saya ingin tanyakan apa sih yang selama Bapak pelayanan ini suka duka dalam pelayanan? Ya, kalau suka duka dalam pelayanan memang ada, memang suka. Kalau senang ketika orang melakukan sesuatu yang terbaik, kalau orang lakukan semampu orang, selesainya itu terasa ada bahagia, senang dalam hati. Aduh ya, penting saya sudah berikan untuk Tuhan. Ya, kurang Tuhan, berkat itu kan dari Tuhan, tinggal Tuhan pe urusan. Jadi ketika kalau susah dukanya, ketika mempersiapkan semuanya itu, baru mempersiapkan semuanya itu pelayanan, itu bagaimana orang umpama contohnya gambaran orang melayani firman. Sebelum mau melayani firman itu kan kadang orang kalau hamba Tuhan kadang sekolah teologi ya sudah pakai ada buku homiletik tentang khotbah, strukturnya sudah bikin itu ya sudah, poin-poinnya tinggal catat ya sudah itu aja. Sudah, kau tinggal ngomong. Selesai kan, kayak berpidato. Tetapi kalau bagi saya mempersiapkan itu, kita harus tanya Tuhan. Untuk mempersiapkan itu, harus doa dan puasa. Karena mempersiapkan itu tidak semudah apa yang orang pikirkan. Hanya kalau orang cuma siapkan sementara, tidak jadi berkat bagi jemaat. Tidak jadi berkat, hanya jemaat pulang kecewa, jadi apa juga orang. Udah lihat, tidak senang, aduh. Kecewa orang pulang, orang jadi kecewa nantinya. Orang so kecewa, Tuhan lah pasti kecewa. Jadi kalau orang semampu itu yang kita mau kalau mempersiapkan itu. Tetapi untuk dalam pelayanan juga ada tantangannya, itu tantangan mungkin ada dari keluarga. Jadi kali orang yang harus jadi panutan, keluarga jadi batu sandungan. Oh iya, betul sekali. Jadi batu sandungan ada keluarga. Mungkin juga ada yang dari luar. Ketika ada celah sedikit orang terbuka, langsung ditembak, gitu ya. Jadi itulah yang membuat orang harus tetap sama firman Tuhan tadi. Orang harus berjaga-jaga, berdoa, jangan orang sampai orang lemah. Kalau orang pelayan Tuhan lemah, bagaimana jemaat? Lebih lemah lagi nantinya tuh. Orang memang harus mesti kuat. Jadi kalau itu yang menjadi dukanya itu kalau orang melihat itu bagi orang hamba Tuhan, kalau jemaat itu dalam kesusahan. Orang harus mendoakan. Ya, harus berdoa. Sama juga kan kita di GPA, apalagi kita koordinator tim. Ketika ada jemaat sakit, itu harus jadi doa. Jadi setiap pagi kita harus bangun, kita harus doakan juga bagi mereka yang sakit. Itu kalau kita dengar dia sembuh, senang. Satu kebahagiaan. Kebahagiaan itu. Kalau dia belum sembuh, kita tetap harus doakan. Tapi selanjutnya kan rencana kita cuma mendoakan, tapi Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan menyembuhkan ya, puji Tuhan. Tuhan mau panggil ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke Pak, nah saya mendengar perjalanan Bapak begitu luar biasa. Dari sebelumnya Bapak bilang Bapak ada di lingkungan yang garis merah begitu, dan ya sudah garis merah di dalam kepolisian tempat itu, dan akhirnya Bapak boleh ada sampai saat ini. Pernah terpikirkan atau apa perasaan Bapak melihat perjalanan hidup Bapak seperti ini? Sebenarnya kalau dipikirkan ini tidak bisa dibayangkan. Ya, mau pikir, aduh, itu dari orang mungkin dari kalau bagiku di dalam keluarga. Mungkin sedangkan keluarga saja juga ada yang lebih pulang. Orang mungkin dia mau bawa akang apa? Karena apa? Bapak saya kan dulu cuma kerja bengkel dan cat mobil. Jadi dapat dari kalau ada borongan ada doi. Kalau nyanda ada borongan nyanda ada. Sampai kalau nyanda ada kerja, mama saya harus ngutang dulu dan kalau nanti ada doi baru bayar begitu. Jadi hidup dalam
kesusahan dengan lingkungan di situ sudah ada judi, ada mabuk, semua. Jadi saya sangat tidak pikirkan kan saya jadi pelayan Tuhan, saya harus berdiri di sini, berdiri bercerita di mimbar melayani Tuhan, ya. Ada juga kebanggaan orang dihargai orang tuh, dihormati orang, ya. Itu juga tambahan-tambahan, semuanya sebenarnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Oke, luar biasa. Nah Pak, kalau saya ingin bertanya, harapan Bapak ke depan dalam kehidupan Bapak, mungkin dalam keluarga atau dalam pelayanan, seperti apa Pak harapan ke depan? Harapan saya supaya ke depan itu sebenarnya dalam pelayanan itu semakin maju, ya. Semakin maju baik dalam keluarga. Saya memang tetap berdoa keluarga ini tetap kuat, ya, jadi panutan bagi orang lain, mungkin bagi keluarga sanak saudara dan jadi panutan bagi mereka sehingga mereka juga boleh datang kepada Tuhan kalau mereka sudah jauh. Dan harapan saya dalam pelayanan ini semakin hari semakin maju, ya, dalam pelayanan. Oke, luar biasa. Nah Pak, kita akan masuk di dalam sesi-sesi yang terakhir. Yang saya ingin tahu, apa sih ayat emas yang selama ini Bapak pegang? Yang saya pegang memang dalam firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, ya, saya tetap hidup dalam Kristus dan melakukan firman-Nya, maka apa yang kita minta sesuai dengan kehendak, yang penting sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai janji Tuhan, yaitu keselamatan, berkat, semuanya akan mengalir mengikuti kita. Tetapi pertama dulu kita harus hidup di dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti itu. Pak, yang ini saya tanya secara pribadi lagi, pernah enggak Bapak merasa capek dalam pelayanan dan ada keinginan untuk berhenti? Sebenarnya kalau dulu ada. Makanya saya sampai katakan saya mau jadi jemaat. Saya menjadi jemaat, jadi biasa apa. Cuma naluri itu untuk sudah jadi, namanya sudah dipanggil untuk jadi hamba Tuhan, selama hidupnya dikatakan hamba Tuhan. Mungkin kalau dipanggil cuma jadi pendeta, pendetanya bisa hilang. Tapi kalau dipanggil hamba Tuhan, selama hidupnya dia dikatakan hamba Tuhan. Kalau dipanggil sebagai pendeta, pendeta ada masa jabatannya juga. Ya, hilang pendetanya, ya sudah tinggal namanya. Kalau dipanggil sebagai hamba Tuhan, selama hidupnya dia tetap hamba Tuhan. Wah, luar biasa. Oke, dan Pak, ini mungkin ada pesan-pesan kepada sahabat cerita, mungkin kan pelayanan Bapak, perjalanan hidup Bapak, pengalaman Bapak sudah sangat panjang dalam pelayanan. Mungkin ada pesan-pesan Bapak kepada sahabat cerita untuk tetap setia, tetap kuat dalam pelayanan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Baik, untuk sahabat pendengar maupun yang sudah nonton acara ini, bagaimana, karena akhir-akhir ini kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam mungkin di kota kita. Kita sudah lihat terjadi gempa-gempa, banjir tiba-tiba, ada yang korban, kita tidak tahu. Makanya di dalam kehidupan kita, kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa dalam kehidupan kita, agar ketika hal sesuatu itu terjadi, kalau memang itu kehendak Tuhan, kita sudah siap dalam kehidupan kita. Jadi saya ingatkan, kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa di dalam kehidupan kita. Oke, untuk tetap kuat kita harus tetap berjaga-jaga dan tetap berdoa. Oke, terima kasih Pak Seon sudah hadir di sini, sudah memberkati kami. Saya yakin dan percaya teman-teman Pondok Cerita juga mendapatkan berkat dan mendapatkan kekuatan. Yang saya sangat senang adalah yang tadi kata Bapak, kalau pendeta itu hanya sekedar jabatan bisa selesai. Tapi kalau sudah dipanggil sebagai hamba Tuhan, selamanya tetap hamba Tuhan. Oke Pak, terima kasih sudah hadir tempat ini dan diberkati pelayanannya, diberkati juga keluarganya. Oke, dan sahabat cerita, demikianlah podcast kita pada hari ini. Harapannya teman-teman semua boleh diberkati dan boleh tetap kuat setia di dalam melayani Tuhan. Dan bagi sahabat cerita yang ingin kirimkan permohonan doa, bisa kirim di nomor yang ada di bawah ini. Akhirnya saya Gary bersama Pak Seon pamit dari hadapan teman-teman semua, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Pondok Cerita.